juga udah mulai banyak berlubang, apalagi kondisinya licin banget. Kami berharap kepada pemerintah dari kecamatan, kabupaten sampai ke atas, langsung ke presiden itu peduli atau melihat dengan kesusahan kami yang di gunung. Jadi pertama itu jalan. Ya mau ngomong minta bantuan lah, mau minta jalan yang bagus. Saya jualan apa aja supaya lari, supaya lancar, naik motor nggak jatuh. Perjalanan menuju daerah dataran tinggi selalu menjadi cerita tersendiri bagi kami. Tim Indonesiaku kali ini bertolak ke wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung bernama Tanah Kisam Tinggi di Kabupaten Oku Selatan. Salah satu desa terujung di kecamatan ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa Singalaga merupakan wilayah yang masih sangat asri, namun untuk mencapainya dihiasi bermacam rintangan tinggi. Putar. Ini lagi mengemas barang untuk menuju ke desa Singalaga, dan perjalanan saya kali ini nggak hanya bersama dengan warga, tetapi juga seorang guru yang mengabdi di SD 06 Kisam Tinggi. Selamat datang di Indonesiaku. Dari lokasi kami memulai perjalanan, desa Singalaga berjarak sekitar 12 km. Jarak tempuh ini cukup panjang yang didominasi oleh tanjakan curam. Apalagi saat kondisi setelah hujan seperti ini. Baru tanjakan pertama, motor yang saya tumpangi sudah mengalami kesulitan hingga kecelakaan. Jadi ini kondisi turunannya tuh benar-benar curam banget, dan jalanannya tuh juga udah mulai banyak berlubang, apalagi kondisinya licin banget. Terus sampai mundur tadi nggak kuat lagi nanjak, jadi motornya mundur ke belakang. Selain motor yang saya tumpangi, motor milik Pak Ilham selaku guru yang hendak berangkat mengajar di desa Singalaga juga turut tertimpa kendala. Rantai yang menjadi lapisan roda motornya harus terlepas di tanjakan pertama ini. Beruntung, kondisi saya dan Pak Poniran yang mengendarai motor serta Pak Ilham tidak terluka parah dan masih bisa melanjutkan perjalanan. Motor pun masih bisa dinyalakan kembali, hanya saja pijakan kaki terlepas membuat saya harus bertukar tumpangan. Perjalanan kami lanjutkan yang masih menyisakan 10 km lagi. Usai medan curam bebatuan, saya dan rombongan masih harus melalui jalan menyempit dan berkontur tanah. Belum ada pengerasan sama sekali di sepanjang jalan yang kami lewati. Nah, ini kita udah mulai masuk ke jalan yang masih tanah merah. Wow, udah. Saya tadi lagi-lagi tergelincir ya. Apa? Mau naik lagi nggak? Saya kayaknya nggak jalan aja ya? untuk naik di motor ya, Mas. Saya jalan kaki aja ya. Oke. Rintangan tak berhenti di sini. Sebuah titik yang disebut sebagai lokasi paling ekstrim harus dilintasi. Tebing Jawangan menjadi tanjakan paling sulit karena terhimpit oleh bebatuan yang membuat jalur harus dilalui motor secara bergantian. Jadi bisa dilihat ya, kondisinya betul ekstrim seperti ini. Bahkan tingkat kecuramannya lebih dari 45 derajat. Ini kanan kirinya tebing, batu. Jadi kendaraan tuh benar-benar masuk ke dalam sini. Harus bersama-sama didorong supaya bisa lolos dari tanjakan ini. Oke, siap ya Pak?
Di lokasi inilah memakan waktu perjalanan paling lama karena sangat sulit dilintasi. Usai setengah jam, seluruh rombongan motor dibopong satu persatu. Kami pun disambut turunnya hujan. Di tengah perjalanan kini udah disambut dengan hujan deras sekarang, jadi kita bersiap-siap untuk pakai jas hujan. Sebentar lagi sekitar 5-6 km lagi. Setelah 2,5 jam berada di jalur dengan kondisi jalan sangat buruk, kami akhirnya tiba di sekolah yang menjadi tempat Pak Ilham mengajar. Pak Ilham menjadi satu-satunya guru yang berangkat mengajar dari wilayah di luar desa Singalaga. Nah ini akhirnya rombongan udah sampai di SD 06 Kisam Tinggi. Seperti inilah perjuangan sehari-hari yang dirasakan oleh Pak Ilham yang mengajar ke sini dari rumahnya di Desa Siring Agung. Rotan Manau menjadi jenis rotan yang terkenal sebagai bahan baku industri, seperti untuk membuat furniture. Namun sebenarnya, tanaman ini dapat diolah menjadi masakan hingga dikonsumsi. Hal ini dilakukan oleh kebanyakan petani rotan di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Seperti di Desa Singalaga, saya bertemu dengan Syukur, pria Parubaya yang sejak lama menanam rotan. Ia memanfaatkan rotan yang masih muda untuk dijual sebagai bahan untuk dimakan. Perjalanan menuju lokasi tempat rotan tumbuh tidaklah mudah. Kami harus melewati jalan setapak yang curam karena jenis rotan di sini ditanam di tempat yang tinggi. Iya, kami harus melewati lembah dan tebing untuk bisa sampai di kebun. Nah ini kita udah sampai di lokasi tumbuhnya rotan Manau yang akan kita ambil dalamnya atau umbutnya yang ada di dalam batang sini. Cuma ini batangnya memang banyak duri ya Pak ya, jadi kita bersihkan dulu, baru nanti kita tebas lagi. Tanaman rotan yang dikonsumsi yakni umbut atau tunas dari batang rotan. Tanaman rotan tumbuh satuan dan tidak semua jenis rotan bisa dimakan. Nah, ini yang disebut dengan umbut rotan. Yang bisa diolah atau dimasak itu yang masih muda, jadi warnanya seperti ini. Kalau yang dibikin untuk kursi atau bahan bangunan rumah itu yang rotan sudah tua. Ini rotan Manau ya Pak ya. Nah, ini nanti kita akan bakar. Nah, ini kalau ditanam biasanya Bapak jual apanya nih? Umbutnya atau kayunya juga atau gimana? Yang pertama kita jual itu umbutnya. Oh gitu. Yang satu itu bisa dijual harga 50.000. Jualnya kemana Pak? Ya kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang ya di lingkungan di desa saja. Kebutuhan itulah. Memenuhi kebutuhan masyarakat lah gitu. Kalau kita lihat tadi di tebing-tebing kayak gitu bahaya juga ya Pak ya. Bahaya. Jurang ya. Kan dengan pendapatan satuannya hanya 50.000 itu kan kayaknya nggak sepadan gitu ya Pak ya. Nggak sepadan sama payahnya kita itu. Nah itu, ngambilnya. ya hasil itu mencukupi nggak sih Pak buat kebutuhan Bapak memenuhi? Rumah tangga ya nggak cukup. Kami berharap kepada pemerintah itu dari kecamatan, kabupaten sampai ke atas langsung ke presiden itu peduli atau melihat dengan kesusahan kami yang di gunung sini. Jadi pertama itu jalan itu harus bagus, bisa kalau jalannya sudah bagus sebenarnya nanam apa saja bisa di sini untuk penghasilan. Setelah mengambil rotan dari kebun, Pak Syukur dan keluarganya siang ini mengolah umbut rotan untuk dimakan. Mengolah umbut rotan hanya dengan dipanggang sekitar 15 menit, umbut rotan pun siap untuk disantap.
pertama kalinya buat saya makan umbut rotan Manau ini. Karena kalau udah dibakar ini dalamnya tuh apa ya, halus gitu, empuk ya. Tapi pas dicoba itu ternyata rasanya memang agak pahit. Tapi emang orang sini hobinya makan ini Pak ya, pakai nasi sama sambal kayak gini. Jika ada hasil sisa umbut rotan dari kebun, Pak Syukur mencoba peruntungan dengan menjualnya. Ia bilang, tak jarang warga Singalaga mencari umbut rotan untuk diolah. Kami bertemu dengan salah satu pembeli yang sudah menunggu kedatangan Pak Syukur dari kebun. Hari ini, Pak Syukur mendapat Rp50.000 dari hasil menjual umbut rotan. Jumlah yang tak sepadan dengan perjuangannya, namun ia tak memiliki pilihan lain.